Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini sukacita daripada surga ada di setiap kita semua di tempat ini. Amin saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Saat ini sebelum kita datang kepada Tuhan, kita akan angkat pujian Penolong yang setia. Kita percaya bahwa di dalam setiap pengalaman hidup kita setiap hari, Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan setia menolong kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
mengingat akan kasih Tuhan. Di situ saya percaya bahwa apapun keadaan saya, tapi dalam suara hati saya mengatakan bahwa Dia lebih tahu yang terbaik buat saya. Mungkin yang saya pikirkan, kenapa Tuhan kok begini? Kenapa keadaan kok begini, tidak sesuai dengan yang saya harapkan? Tapi seperti pujian ini, Dia lebih tahu yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan di saat saudara-saudari memerlukan pemulihan yang daripada Tuhan, mungkin di sekitar kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita, bahkan tidak dapat menolong kita. Tapi Tuhan adalah penolong yang setia. Dia lebih sanggup memulihkan kehidupan kita daripada siapapun juga. Bukan mengecilkan teman-teman kita, akan tetapi saat saya merasakan kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita semua, umat-Nya yang mencintai, mengasihi Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita katakan sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita puji Dia, kita sembah Tuhan kita. Dia penolong yang setia. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Haleluya, haleluya. Dia tahu yang lebih baik, Dia tahu yang terbaik. Saat keadaan diri kita mungkin secara pandangan manusia tidak baik, tapi Tuhan tahu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita melebihi siapapun. Bukalah hati, serahkan hati kepada Tuhan, karena Dia akan memulihkan kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga,
saat pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mau hadir di tempat ini. Layakkanlah kami. Ajarkan kami untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya pada pagi hari ini berkat yang daripada surga mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini dan Engkau siap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat pujian, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, ada sukacita di dalam hati kita. Kita puji bersama-sama dengan penuh sukacita. Hallelujah.
pada minggu kedua adalah minggu untuk ibadah kesaksian. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilakan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian Bagai Raja Wali. Sambil Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan mempersiapkan diri. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari Bapak Ibu Saudara, ada yang rindu untuk bersaksi pada pagi hari ini? Ada yang rindu untuk bersaksi? Mungkin Ibu Gembala. Ya, sebenarnya saya lebih suka Bapak Ibu Saudara yang akan bersaksi. Setidak-tidaknya kemarin saya mengingatkan Ibu Esther, minggu kedua adalah waktunya bersaksi. Setidak-tidaknya sudah sekali Bapak Ibu Saudara akan bersaksi, menyatakan betapa besar kasih-Nya Allah kepada kita. Sambil mungkin menunggu yang lain, saya bersaksi lebih dulu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu begitu baik, dan saya sangat bersyukur karena Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi itu mau menjadi pemimpin di dalam hidup ini. Kadang-kadang saya merasa bagaimana Dia Tuhan yang Maha Tinggi, tapi dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus itu menolong. Roh Kudus itu memberi hikmat. Roh Kudus itu menunjukkan sesuatu di dalam hidup ini. Sungguh Dia pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, tetapi Ia mau mempedulikan kita sampai kepada perkara yang kecil. Tetapi Ia juga Allah yang mau mendidik kita, yang mau menolong kita untuk lebih bertumbuh di dalam bersandar kepada Tuhan. Dalam banyak waktu yang lalu, saya mengalami suatu keadaan yang sungguh tidak saya pikirkan.
bahwa hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara melalui firman-Nya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, dan Roh Kudus mengatakan jangan berusaha dengan kekuatan, tetapi serahkan kepadaku, aku yang akan bekerja. Jangan berusaha apapun, serahkan kepadaku, aku yang akan bekerja, kata Roh. Tetapi waktu tiba di mana saya mengalami keadaan yang benar-benar tidak saya inginkan, saya merasa bahwa saya tidak kuat, dan walaupun saya percaya bahwa Tuhan akan menolong, tetapi saya merasa saya perlu orang lain untuk saya minta tolong dan lain sebagainya. Hal itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti di dalam setiap masalah saya tidak boleh berusaha, tetapi dalam hal ini, dalam hal khusus ini, Tuhan menyuruh saya tidak berbicara apapun, ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi karena saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka akhirnya saudara, saya mengalami masalah yang jauh lebih berat. Ya. Saya mengalami hal-hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Tetapi itu satu pelajaran, bahwa kalau Roh Kudus mengatakan sesuatu, entah apapun keadaannya, jangan sampai kita bimbang. Kita harus menurut apa yang Roh Kudus katakan di dalam hidup kita. Itu satu pelajaran yang saya dapatkan. Tetapi kasih karunia-Nya masih sangat baik. Kasih karunia-Nya masih begitu luar biasa, mengampuni dan menolong. Akhirnya dalam beberapa banyak waktu, Tuhan sendiri menunjukkan kepada saya, inilah maksudnya, inilah kehendakku, dan itu yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sesuatu yang sangat menekan saya adalah sesuatu yang sehubungan dengan pekerjaan Tuhan. Kalau secara pribadi, karena saya dipanggil Allah untuk menjadi hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah hal yang paling pertama. Dan saya bersyukur akhirnya Tuhan menunjukkan, ini maksudku, ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Aku sedang bekerja, aku sedang melakukan sesuatu. Itulah yang memberi sesuatu kekuatan di dalam hidup saya, memberi satu dorongan saya untuk tetap berjuang dan percaya bahwa Allah akan bekerja di tempat ini dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran yang mungkin disaksikan, marilah kita mendengar suara Tuhan, selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus, lakukan. Saya telah mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan karena saya tidak betul-betul melakukan apa yang dikatakan. Saya tahu Tuhan ada rencana yang terbaik untuk saudara dan saya, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan akan bekerja. Mari kita belajar untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ada kesaksian yang lain. Kalau
kalau tidak ada kami, saya WL dan singer yang melayani, rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, seperti yang Ibu Gembala saksikan bahwa mengiring Tuhan Yesus adalah suatu anugerah yang besar. Kasih dan kesabaran Tuhan tiada habisnya. Sebelum kami melatih pujian ini, saya sempat sedikit berbincang dengan singer di tempat ini, Mas Yose dan Rona. Kami mengatakan bahwa saat kami melangkah mengikuti jalan Tuhan, terkadang kita juga mengalami hal yang salah, mengalami kejatuhan, akan tetapi sungguh besar anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan kami rindu bahwa untuk hari-hari berikutnya, semakin hari kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, bila mungkin selama ini kita berkenan di hadapan Tuhan, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan Tuhan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Kesempatan di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu
yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, sempurna dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Puji nama Tuhan, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan bangkit berdiri, kita persiapkan untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat
sangat kelelahan. Banyak kali kami merasa hilang harap. Banyak kali kami tidak merasa ada damai sejahtera lagi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan, membawa seluruh persoalan kami, membawa seluruh masalah kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah kami. Ada banyak hal yang kadang mengecewakan yang terjadi dalam kehidupan kami. Orang-orang yang kami percayai mengkhianati kami. Orang-orang yang kami sayangi meninggalkan kami. Orang-orang yang setiap kali bersama-sama dengan kami diambil oleh Tuhan dan tidak ada lagi bersama dengan kami. Orang-orang yang kami harapkan ada di samping kanan kiri kami seringkali pergi meninggalkan kami dan tidak mempedulikan kami. Kami berharap banyak, tetapi kami mendapatkan sedikit. Kami seringkali merasa tidak ada lagi harapan yang bisa membuat kehidupan kami menjadi bahagia. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan yang indah. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang akan selalu ada pada saat kami membutuhkan. Pagi hari ini kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan. Kiranya taruhkan hati sebagai seorang murid yang rela diajar. Tundukkan hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dan menjadi berkat. Ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Kami bukan hanya sekedar duduk, kami bukan hanya sekedar hadir, tapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan memenuhkan hati kami. Dan ketika kami pulang, kami merasa dipenuhkan, kami merasa diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu bukanlah siapa-siapa. Tolong sembunyikan di bawah kaki salibnya Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh merdeka diperdengarkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pernah merasa sungguh-sungguh ditinggalkan dan merasa tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita? Berapa banyak kali kita merasa sendirian? Berapa banyak kali kita merasa ditinggalkan? Tapi saya ingin bertanya, pernahkah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh ditinggalkan oleh Tuhan? Pernah? Pernahkah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh tidak merasakan ada hadirat Tuhan? Saya ingin pagi hari ini kita menghitung satu persatu berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau setiap kali kita diperlihatkan satu lembar kertas putih, kita tahu itu kertas putih. Tapi ketika kita diperlihatkan satu kertas putih ada titik satu saja, hitam, kecil. Ketika kita diperlihatkan lagi, kita mengatakan, apa yang Anda lihat? Hitam, ada titik hitam. Sebesar apa? Kecil satu titik. Kenapa orang fokus pada satu titik hitam? Kenapa kita tidak fokus kepada putih yang besar yang diperlihatkan kepada kita? Seringkali ketika kita menjadi manusia, kita itu seringkali menjadi orang yang tidak adil. Tidak adil melihat cintanya Tuhan, tidak adil melihat kebaikannya Tuhan, tidak adil melihat segala sesuatu yang dipertunjukkan kepada kita dengan cara yang sesungguhnya sangat luar biasa. Dalam 1 tahun, berapa banyak kali Bapak Ibu mengalami sakit? Boleh angkat tangan yang lebih dari 5 kali? Boleh angkat tangan? Dalam 1 tahun 5 kali sakit? Oh, tidak ada? 7 kali? Oh, lebih banyak? Ada? Berapa kali? Dalam 1 tahun kita mengalami sakit parah? Oh. Oke, dalam 5 tahun
Kalau 2 kali parah sampai nggak bisa makan, parah sampai nggak bisa jalan sama sekali, parah sampai nggak bisa berdoa. Kalau kita mau menghitung 5 tahun kehidupan kita, 5 kali 365, itu berapa ribu hari? Tapi ketika kita mengalami satu sakit, kita lalu menghitung sakitku luar biasa. Oh, saya hari ini tidak bisa makan. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya tidak bisa makan? Oh, hari ini saya nggak punya uang. Saya bertanya pada Tuhan, kenapa kok saya bisa melarat? Saya tidak bisa punya uang. Setiap hari di dalam ribuan hari, Allah begitu setia, Allah begitu baik, dan kita tidak menghitungnya. Halo, ada orang. Dan setiap hari Tuhan menunjukkan kebaikannya. Kalau kita mau pergi ke rumah sakit, kemarin Ibu Lili ada di rumah sakit, ambilnya kumat gitu ya, sakit lalu terpaksa harus dioperasi. Dia bilang, nggak ngerekam saya di lori, semuanya loro pokoknya begitu. Kalau kita melihat ada begitu banyak orang yang menderita saat itu, bukankah kita bersyukur karena oksigen yang kita terima setiap hari ini gratis? Amin. Kalau sesak nafas 1 hari aja, 1 hari aja, kita lupa bahwa ribuan hari sebelumnya Tuhan sangat setia, Tuhan sangat baik. Ada amin. Bapak Ibu sekalian, pernah melihat ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maksudnya orang Kristen lah ya, orang Kristen dengan orang yang beribadah di tempat yang berbeda. Mengapa wajah orang-orang Kristen yang tanpa make up menjadi lebih baik dilihat? Kira-kira kenapa? Yang tanpa make up loh ya, sama-sama nggak make upan, sama-sama nggak pakai bedak, sama-sama kita cantik tanpa bedak, wajah kita jauh lebih baik. Kenapa begitu? Karena setiap hari ketika kita menyanyi memuji Tuhan, itu ada hormon yang namanya endorfin yang membuat kita tuh seneng, yang membuat muka kita jadi berseri-seri, yang membuat kita jadi mengucap syukur dan awet muda. Halo, ada amin. Itu yang membuat kita itu sesungguhnya bersuka cita di dalam Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Coba, dicoba aja sekarang. Seminggu aja. Minggu depan saya tak kesini kalau memang sudah ada yang mencoba sepanjang minggu ini. Setiap hari mengeluhlah 24 jam. Setiap hari dalam 1 minggu. Oke? Nangis tiap hari, mengeluh tiap hari, marah-marah tiap hari, pokoknya segala yang negatif. Saya ingin tahu mukanya minggu depan kayak apa. Saya ingin melihat perbedaannya seperti apa. Saya yakin saudara sekalian jauh lebih tua 5 tahunan daripada hari ini. Kenapa? Semua hormon yang baik itu terkuras dan membuat, jangan berpikir ya, ketika kita tersenyum, ketika kita tertawa, kita menyanyi, yang dibutuhkan oleh otot-otot ini paling cuma 5-7 yang bekerja. Oke? Tapi ketika kita menangis, ketika kita bersedih, ketika kita ngersuluk, ketika mencurang, marah dan sebagainya, itu ratusan kali lipat syaraf yang dibutuhkan untuk bekerja. Oke? Makanya menjadi jauh lebih cepat tua. Tahun depan saya 60 tahun. Saya bangga dengan 60 tahun usia saya. Yang lain-lain sudah wah, saya sudah merasa tua. Wah, saya bilang, apa? Angka itu apa? Usia itu cuma angka. Yang paling penting adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan terus-menerus mengalir dan membuat muka kita menjadi bercahaya. Amin. Ayo kita mulai belajar menghitung-hitung kebaikannya Tuhan. Jangan pelit menghitung-hitung kebaikan Tuhan. Kita senang sekali menghitung kemalangan kita. Kita senang menghitung, aduh tangguh pirorek berubah, aduh ya apa sih Tuhan ini kapan ngasih berkat? Kapan Tuhan gak ngasih berkat? Amin. Kapan Tuhan gak ngasih berkat?
Saya senang kalau misalnya saya diam-diam di kamar gitu ya, ngitung-ngitung. Hari ini Tuhan juga berkati aku apa yo? Apa yang gak diberkati sama Tuhan? Mikir-mikir, makan, warak-warak, muntah-muntah sampai kalau dipaksa gitu ya. Terus apalagi teman, apakah ada teman yang menjahati saya? Gak ada, semuanya kok sayang, baik-baik. Oh, apakah saya sakit semua? Ada dikit-dikit, tapi gak apa-apa, namanya juga manusia. Otot kita itu, syaraf kita itu dipakai setiap hari rusak, ya wis ora apa-apa. Sakit di sini, sakit di sini, ya gak apa-apa, dinikmati aja. Mana Tuhan yang gak baik itu yang di bagian mana? Udara bersih diberikan sama Tuhan. Keluar kita bisa tersenyum, saya bisa berjalan, bisa seluruh hidup ini indah. Dan kita pelit untuk menghitungnya satu persatu. Dan itu membuat hidup saya, kapan ya saya kaya? Saya tuh pengen itu 5 tahun lagi. 5 tahun dipikiri mulai dari sekarang. Nyapo gitu ya. Hari ini milik kita, hari ini kita mengucap syukur. Hitung berkat-Mu satu-satu. Ingat semua, janganlah lupa. Amin. Bilang semua satu persatu. Dan kalian cintamu atas semua. Indah bukan? Ada amin. Ngono lho, dadi wong Kristen iki ngono lho. Dadi wong Kristen kok susahnya minta ampun. Haleluya. Saya sebenarnya ingin berbicara mengenai sesuatu dari Tesalonika pasal yang ke, saya sudah mulai tua ini, sudah tua sih sebenarnya. Saya mulai gak ketok ngeliatin gue, oh yang mana yang tulisan tadi? Sudah. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Terima kasih ya kalau sudah dikeluarkan di situ. Saya akan bacakan buat kita semua demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara soal kesetiaan Tuhan, wis gak ono enteke. Benar-benar luar biasa. Tuhan itu di dalam segala sesuatu, dari kehidupan para pendahulu kita, dari kehidupan para nabi, Tuhan selalu setia menolong. Kalau setia itu di dalam bahasa yang dipakai ya, yang dipakai di dalam Alkitab, istilah setia itu emunah. Ini bahasa Ibrani, emunah. Emunah itu berarti kuat, dapat diandalkan, bisa dipakai untuk tempat bersandar dan kokoh. Coba kata emunah, Allah itu emunah, begitu ya. Setia itu adalah kuat, dapat diandalkan, bisa dipakai bersandar dan kokoh. Tahu ya, kalau kita nyender kepada siapa? Itu kalau kepada orang tua lah, orang tua ya wis nanti tua, gak ada harta gitu ya. Nyendernya itu kepada Tuhan itu kuat, dapat diandalkan dan kokoh, gak gampang goyah. Tapi di dalam bahasa Yunani, setia itu bahasa yang dipakai adalah pistos. Istilah yang dipakai adalah pistos. Pistos ini kata-kata artinya dapat dipercaya, penuh dengan iman, itu pistos. Jadi kata Allah adalah setia, itu kata-katanya yang terkandung di dalamnya adalah kuat, dapat diandalkan, bisa dipakai untuk tempat bersandar, kokoh, dapat dipercaya. Itu artinya setia. Sebanyak itu dan kita masih mau meragukan Dia. Halo, ada orang? Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kesetiaan Allah. Allah yang dapat diandalkan, Allah yang kokoh, Allah yang kuat. Ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika mengatakan, karena di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Karena apa? Ya bersandarnya sama Tuhan, ngobrolnya sama Tuhan, percayanya sama Tuhan.
Saya mungkin akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan, apa sih, kapan sih Tuhan itu pernah gak setia sama kita? Atau kalau kita mau balik, berapa banyak orang yang dekat sama kita gak setia? Kalau dua hal itu kita pikirkan, mana yang membuat kita menjadi lebih bersukacita dan punya pengharapan? Tentu yang pertama, amin. Tuhan itu setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kok saya merasa gak ada Tuhan dekat sama saya ya? Kalau itu pertanyaannya, maka saya ingin bertanya di dalam hati kita, ada apa? Karena Tuhan itu selalu ada, selalu setia. Kalau kita tidak bisa merasakan hadiratnya, berarti kita yang jauh-jauh. Betul ya? Kita yang kayak, aku kok kehilangan semangat ya hari ini, aku kok merasa males ya, aku kok nang gereja kayak wabot kakiku. Lah terus kalau kaki kita berat, Tuhan mau gimana? Amin. Tuhan tuh nunggu, setiap kali nunggu. Ia adalah Allah yang setia. Dan Dia mengatakan karakternya Allah itu ya setia. Karakter setia itu ya setia. Dia akan selalu ada untuk menunggu dan terhitung lewat waktu yang selamanya. Kalau kita membahas mengenai kesetiaan di dalam kehidupan kita bersama, itu punya karakter, punya konteks yang luas. Kesetiaan itu punya konteks yang luas. Yang pertama, kita perlu setia di dalam hal apa? Satu, di dalam pelayanan. Ya, namanya kita manusia. Kita tidak hanya mau setia kepada Tuhan, tapi kita juga mau kehidupan kita ini untuk orang lain. Setia di dalam pelayanan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, selama ini sudah memberikan apa sebagai balas kasih untuk Tuhan? Tolong dijawab, boleh? Kalau saya tanya, Bapak Ibu berhutang sama Tuhan? Jawabnya? Oh, berhutang. Oke, baik. Berapa banyak hutang kita sama Tuhan? Tolong jawab. Banyak. Oke. Kalau gitu, apakah ketika kita menerima budi, bukan Pak Budi ya, menerima budinya Tuhan, apakah kita tidak ingin membalas? Jawabnya, ingin membalas. Sebagai orang yang punya karakter, sebagai orang yang punya hati, sebagai orang yang tahu berterima kasih dan tahu diri, dia pasti ingin membalas, betul ya? Lah kita mau gimana? Kita mau balas cintanya Tuhan? Mau ada yang zaman dulu tuh lagunya apa ya? Dapat balas cintanya Tuhanku. Apa tuh? Apa tuh lagu? Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Saya tuh agak kurang setuju dengan lagu itu. Kenapa kok ku tak dapat? Emang gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya mulut, gak punya kebaikan, gak punya hati, gak punya niat, gak punya harta, gak punya apa? Kok bilang ku tak dapat? Pujilah selalu. Bukan. Gimana sih lagu itu? Pujilah Tuhan selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sambil buang, gak kenceng-kenceng nyanyinya. Saya kesel mendengarkan itu. Kamu nggak bisa balas itu karena apa? Kalau kita mengatakan pada diri kita sendiri, aku nggak bisa balas ya, maaf ya, kamu terlalu baik, aku nggak bisa balas, itu namanya nggak punya niat. Amin. Kalau kita ada niat untuk membalas, selalu ada cara untuk membalas kasihnya Tuhan. Amin. Halo, ada orang? Aminnya kok mikir-mikir, aduh lagi jenenge lagi dituntut untuk membalas cinta kasih itu. Lah yes. Lah kok enggak? Ketika kita menjadi orang yang diselamatkan, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat keselama-lamaan hidup kita di surga bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi di sini itu enggak ada artinya, belum ada artinya apa-apa. Dalam keselama-lamaan kita tuh punya, anggaplah seperti kata kita Mazmur ya, 70 sampai 80 tahun.
mek sakmene dalam keselamatan ini. Dalam 70-80 tahun itu kita mau lakukan apa ini hidup kita? Kemarin saya sedih karena Michael Rumkeni, putranya Om Rumkeni, masih umur 40 sekian tahun. Setia banget melayani Tuhan, dipanggil sama Tuhan. Lah, kita tuh belum tahu kita sampai kapan hidup. Gak tahu, orang itu dia habis makan, terus habis itu mandi, terus duduk, layar, puk gitu, meninggal. Loh, kok enak men? Artinya kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan memberikan usia ini kepada kita, sampai kapan Tuhan akan berikan hidup ini kepada kita. Lah terus kalau kita bilang, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku, itu gimana? Bukankah lebih indah kalau bilang, pujilah Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya, ku mau belajar balas cintanya Tuhanku. Amin. Kita mau belajar balas cinta kasihnya Tuhan. Amin. Di dalam pelayanan, apa artinya belajar membalas cintanya Tuhan dalam pelayanan kita? Setia. Amin. Setia, beribadah dengan setia. Ibadah itu bukan untuk Tuhan. Tolong berpikirnya jauh lebih maju dari ini. Saya mau beribadah untuk Tuhan. Tuhan orang butuh. Amin. Butuh apa sih Tuhan yang maha hebat itu? Butuh apa sih Tuhan yang maha kuasa itu? Emang butuh kita? Emang lo siapa? Gitu kan? Gak butuh. Tuhan itu di dalam perkataannya kun fayakun jadi maka jadilah. Sudah jadi. Orang perlu ngapa-ngapain, nggak perlu effort, kata anak-anak zaman sekarang itu. Nggak ada effortnya, nggak usah. Cuman kun fayakun jadilah. Mau berapa miliar manusia, bus. Sudah. Nah kita ini apa? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang butuh adalah kita untuk menenteramkan hati kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan kita bakti, untuk bersaudara dengan banyak orang. Itu kebutuhan kita. Amin. Indah ketika kita di dalam grup WhatsApp itu ada bilang, ibu-ibu sekalian kita mau ibadah ke tempatnya Ibu Muji di mana? Di Pakis. Nanti seneng ya. Adanya kita berada di sana bersama-sama itu artinya kita. Betul? Ini nanti nggak ada bawain, tak bawain kerupuk, tak bawain mendol. Saya pulang dari sini bawa mendol, seneng saya. Mendol itu emang di dalam saya makan. Kenapa? Saya ada. Ketika Mbak Alis mengatakan, tak bungkusin ya, tak bungkusin, seneng gitu. Itu butuhnya kita. Itu namanya eksistensi diri, aktualisasi diri. Ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan butuhnya apa? Tidak ada. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Biarkan kita itu nanti pulang ke surga itu dengan orang bangga, dengan kondisi bangga gitu loh. Karena Rasul Paulus bilang supaya kita tidak kedapatan malu. Ketika kita bersama menghadap hadirat Tuhan. Kenapa kok kita malu? Ya karena kita pelayanan nggak setia. Ya karena kita melakukan sesuatu yang nggak setia. Apalagi murtad. Ya gimana soalnya tuh yayangku itu muslim. Ya saya mau jadi berkat dengan cara yang berbeda lah ya. Ya tidak apa-apa lah. Itu juga baik. Orang itu agamanya tuh apapun yang penting baik. Halo, ada orang? Masa kita bilang di dalam Alkitab di dunia ini dimanapun tidak ada nama di dalam dunia ini yang dikaruniakan yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 kalau saya nggak salah. Gak ada. Setia di dalam pelayanan kita. Tidak ada. Lah gimana kalau saya sudah makin tua, makin umur, tidak ada orang yang bisa diajak menikah sama saya. Oh saya ini tidak bercita-cita untuk selibat. Saya ini tidak bercita-cita untuk hidup sendiri. Tapi nggak ada cowok yang baik, nggak ada cewek yang baik di Kristen. Halo, emang Tuhan nggak bisa mendatangkan orang dari manapun untuk bertemu dengan saudara-saudara? Setia dalam pelayanan. Amin. Apapun yang diberikan, apapun yang menjadi bagian kita, setia. Di dalam pekerjaan seperti apa? Ketika kita bekerja,
berusahalah untuk menunjukkan ada Allah, ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kita setia, jangan menipu, jangan korupsi, jangan melakukan sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Amin. Setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan dipercaya dalam perkara yang besar. Lurus aja, gajinya duit ini, gaji seulang itu 100.000, terus makan opo lek gak korupsi, misalkan gitu ya. Sudah, biarin. Kekayaan tuh apa sih? Yang penting kita tuh hidup sehat, senang mau jalan kaki ke situ, terus beli bakso, beli cilok, itu loh bahagia. Kalau kita melakukannya dengan ucapan syukur, amin. Kita makan setiap hari, kita melakukannya dengan ucapan syukur. Gak perlu selintat-selindut, gak perlu bolak-balik. Amin. Bayi-bayi itu malaikatnya Tuhan. Malaikat Tuhan yang diberikan untuk kita, untuk ya, kadang menegur dan sebagainya. Setia juga di dalam berpasangan. Itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan setiap orang, gitu ya. Kalau di dalam berpasangan tidak setia, lah terus setianya sama siapa? Itu sangat berurutan. Kesetiaan dan dapat dipercaya itu seperti mata uang. Bolak-balik itu sama seperti kemuliaan dan penderitaan. Kemuliaan dan penderitaan itu satu koin, seperti koin mata uang. Oke. Kesetiaan dan dapat dipercaya itu pun satu koin, satu mata uang. Orang yang setia pasti dapat dipercaya. Pokok kalau ada orang yang sudah ngomongnya bolak-balik nggak bisa dipercaya, itu jelas dia tidak setia. Kalau orang yang tidak setia, itu jelas tidak bisa dipercaya. Saya kayak ngomong deh tempat pengajian. Dipercaya, gitu ya. Saya ingin Bapak Ibu tahu namanya Tikikus. Pernah dengar nama Tikikus? Tikikus ini orang yang sangat tidak terkenal, gak pernah dibahas di gereja jualan banget, gitu ya. Tapi dia adalah seorang yang, mari kita baca dulu ya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 21. Itu bisa ditampilkan di depan? Bisa? Efesus 6 ayat 21. Ya gini nih, kalau sudah tua itu ya mau nyari buka Alkitab ya wah nyari. Terima kasih. Efesus 6 ayat 2. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Tikikus, buka lagi di dalam Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Kolose 4 ayat yang ke-7. Kolose 4 ayat yang ke-7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Siapa ya ini? Tikikus ini adalah orang yang bertugas, yang melayani, menjadi pengantar surat. Surat dari siapa? Dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada jemaat di Filipi. Ambil surat dari penjara ini waktu beliau masih di penjara ya, ambil surat di penjara, dikirimkan ke jemaat Kolose. Jadi ketika kita bisa membaca surat Kolose, surat Filipi, ini karena jasa Tikikus yang mengantarkan itu kepada jemaat.
Kalau tidak ada itu maka kita mungkin tidak bisa belajar dengan baik. Tikikus ini pekerjaannya apa? Remeh ya, cuma sekedar mengantarkan surat. Tetapi satu, Tikikus ini, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kalau misalnya kita mengantar surat yang sangat rahasia diberikan kepada orang yang tukang gosip yang nggak bisa dipercaya? Besok aja belinya Pak. Kalau kita ada mengantar surat penting sekali, tidak mungkin kita berikan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin kita diberikan kepada orang yang nggak setia. Jangan-jangan nanti dibuka, jangan-jangan nanti dibaca, jangan-jangan nanti macam-macam gitu ya. Apalagi kondisinya Rasul Paulus pada waktu itu berada di dalam penjara. Ya ini sangat rentan gitu ya. Sangat rentan nanti dikasih ke siapa, ke mungkin ke sipir penjaranya, mungkin ke pemerintahan dan sebagainya. Tikikus mengambil surat itu dan dia orang yang dapat dipercaya pergi ke jemaat, memberitahukannya kepada jemaat. Yang kedua, Tikikus adalah orang yang bisa memberikan hiburan, menopang, memberi semangat. Ketika membaca, terus kata Rasul Paulus, beritahukan ya segala hal ikhwalku, ku beritahukan kepada Tikikus. Dan Tikikus menyampaikannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Paulus sekarang dalam kondisi yang lemah sekarang. Nulisnya lihat gede-gede tulisannya, sudah nggak bisa dibaca lagi. Tapi kita harus semangat ya. Kita akan lakukan semuanya untuk Tuhan. Yang paling penting kita berjuang terus di jalan Tuhan. Ada amin saudara. Mungkin begitu Tikikus gitu ya. Dan melakukan itu dengan sukacita. Pekerjaan yang remeh bahkan namanya jarang sekali disebutkan. Tetapi satu hal lagi yang menarik buat saya adalah Tikikus ini, baca dulu 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 2 Timotius 4 ayat yang ke-12. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Ini dikirim kemana-mana? Paulus ke Efesus jalan kaki, nggak tahu dulu naik onta atau naik apa. Menurut saya itu jalan kaki gitu ya, jalan kaki. Dan itu seharusnya kalau di Efesus ini harusnya pekerjaannya Timotius atau Titus, tapi Tikikuslah yang menggantikan. Tikikus menjadi orang yang mengisi kekosongan posisi hamba yang lain. Kok mau ya? Mau aja. Dan Tikikus beberapa kali ditunjuk oleh Rasul Paulus untuk menggantikan posisi. Apakah ini berarti setia? Menurut saya Tikikus memiliki hati yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dia rendah hati, menggantikan apapun. Suruh-suruh kirim surat, ya wis jalan. Balik gantiin Timotius, ya wis jalan. Gantiin Titus, dia nggak bisa jalan. Lakukan segala sesuatu begitu rendah hati. Siapa di jemaat ini yang kayak Tikikus? Mungkin Om Eko. Om Eko itu suruh apa aja, ya wis jalan sana, jalan sini, gak pernah dibahas di dalam Alkitab. Kayak Tikikus. Tapi saya sungguh yakin orang-orang yang tidak perlu berada di mimbar, orang-orang yang hanya melakukan saja pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah tidak penting dalam pemandangan manusia, dia sungguh-sungguh berguna. Berapa banyak, berapa juta, berapa miliar manusia yang diberkati oleh surat Kolose dan surat Filipi dan surat Efesus. Hasil pekerjaan Tikikus yang wirawiri kesana kemari. Seksi sewibuk, seksi wirawiri, seksi sekali. Tapi ini bagian dari kita untuk diperdengarkan oleh Tuhan. Benarkah bahwa ketika kita menjadi orang penting itu hanya berdiri di mimbar? Atau justru kita kayak Tikikus, menggantikan siapa? Gak bisa main musik, ini tak gantenane. Oh sampai gak bisa jemput, tak ganteni sana jemput. Gak bisa nganter, oh tak ganteni nganter ke sana. Gak bisa bersih gereja, sini aku yang ganteni. Gak bisa doa, gak bisa mimpin, sini aku yang gantiin. Setia, Anda kokoh
roh, Anda dapat diandalkan, Anda kuat. Amin. Tuhan Yesus seringkali melakukan sesuatu yang orang tidak sangka. Seringkali melakukan sesuatu yang orang tidak mengira. Sesuatu yang seolah-olah tidak berharga. Jalan, duduk diam sendiri. Kalau diberitakan banyak orang, oh dia guru besar, dia hebat, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Dia cuma tanya, menurutmu aku siapa? Engkau Mesias? Sudah diam aja. Sudah diam aja. Dia setia, dia melakukan semuanya dengan setia. Bahkan kalau harus diam disesat, bahkan kalau harus diam tidak memberi jawab, bahkan kalau dia diam tidak membela dirinya, dia setia. Kalau kita membaca, kalau kita mendengar, patron kita, teladan kita adalah karakter yang sungguh setia. Kenapa kita tidak mau belajar setia? Kita mau setia, kita mau mengambil bagian apapun yang ditugaskan kepada kita, ayo kita mau setia aja. Saya itu teringat Ari. Bapak Ibu sekalian pasti ingat Ari ya. Dia ini orang yang setia. Dulu itu di antara banyak anak-anak, termasuk Budi, termasuk Ruli, termasuk siapa lagi itu, Evi, termasuk banyak gitu ya. Ari itu orang yang bagi saya, dia orang yang nyaman untuk diajak kemana-mana. Dia setia. Dia apa gitu, Ari gini ya kak, ayo mah, iya Pak, lakukan semuanya dengan setia. Disuruh apapun nggak mengeluh. Orang menjadi nyaman dan Tuhan memberikan kepada dia tugas sekarang itu yang luar biasa. Sudah masuk di Tamiang Layang. Dia tidak ada di Tamiang Layang di Kalimantan, tapi masuk ke dalam yang sampai 9 jam masuk ke tempatnya dia dengan mobil dan masuk belasak-belasak sampai ke hutan-hutan namanya Mabidek. Dia setia aja. Itu gereja katanya awalnya tuh kotor kayak lumbung, sendirian, banyak sawang, banyak tikus, banyak apa, dia bersihkan sendiri dan dia tuh setia lakukan. Jemaatnya makin banyak, lalu sekarang dia dipindahkan lagi ke kota, ke Pangkalan Bun. Dia tetap setia dan Tuhan menjagai orang-orang yang setia. Lakukan apapun ya, orang akan nyaman gitu. Mungkin secara manusia orang kayak wes suruh dia aja karena dia akan lakukan gitu ya. Mungkin di dalam pemandangan manusia kayaknya kurang dihargai. Well, bagi saya itu adalah orang yang sangat berharga. Dan bagi Tuhan, orang-orang yang sungguh rendah hati dan setia itu adalah orang yang sangat berharga. Kita pun, kita mau apa? Di dalam hidup yang dititipkan oleh Tuhan ini, kita mau apakan hidup kita? Ketika manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, seringkali kita menggunakannya dengan cara yang kurang bijaksana. Selalu mendahulukan aku, yang paling penting aku dulu. Yang lain gak penting, aku yang penting. Aku yang terhormat, aku yang paling bijaksana, aku yang paling mulia, aku yang pokoknya aku. Atau kita bisa mengatakan, biarlah aku yang melayani, biarlah aku setia. Lanjutannya lupa saya. Tapi perkataan itu membuat kita mengingatkan kita. Seharusnya ketika Allah kita setia, para rasul-rasul setia, kita menjadi orang yang setia. Amin. Berapa banyak pun Tuhan menitipkan usia ini kepada kita, kita mau melakukan bagian kita dengan setia. Amin. Karena Tuhan setia, kita mau setia. Yang terakhir, kita ini adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, kata Rasul Paulus. Kalau kita adalah surat yang terbuka, bukan surat yang tertutup-tutup tadi, maka semua orang bisa membaca kita.
Membaca apanya? Membaca hidup kita, membaca keputusan kita, membaca tindakan kita, membaca cinta kita, membaca kasih kita, membaca kesetiaan kita, membaca niat baik kita, membaca kesungguhan kita di dalam mengiring Tuhan. Setiap langkah kita, ucapan kita dibaca oleh orang. Saya ingin tahu, Bapak Ibu ingin kita dibaca sebagai apa? Sebagai surat umpatan, sebagai surat makian, sebagai surat hinaan, atau sebagai surat indah, surat cinta, surat luar biasa yang dari Tuhan. Dan ketika semua orang melihat kita, Tuhan yang dimuliakan. Kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang, yang oleh kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau memeriksa hati kita. Kita mau tanyakan dalam hati kita, kita ini mau menjadi surat yang seperti apa? Biarlah pada pagi hari ini kita mau mengingat cintanya Tuhan, setianya Tuhan, dan biarlah itu menginspirasi kita. Kita mau menjadi orang yang setia karena Tuhan setia. Kita mau menjadi indah karena Allah kita indah. Syukur kita naikkan pujian ini. Kau selalu hadir, Tuhan.
tetap setia sampai memutih rambutku. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Sampai memutih rambutku, aku akan tetap setia. Sampai memutih rambutku, Engkau adalah satu-satunya yang akan kuikuti, yang akan kulayani dengan sepenuh hatiku. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dalam 1-2 menit mengucap syukur secara pribadi, menghitung lagi kebaikan Allah kita, menghitung-hitung cintanya Allah kita, dan bakti apa yang kita ingin berikan kepada Dia, balas kasih apa yang ingin kita berikan kepada Dia. Biar di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita mau tetap setia, sebab Allah kita setia. Kita akan pujian ini lagi. Kau selalu hadir saat aku. Kau selalu hadir. Dia tidak pernah tidak ada untuk kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita ketika kita berseru kepada Dia. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, Yesus Tuhanku. Ku milikmu sampai memutih rambutku, sampai memutih rambutku. Tuhan, ku mau tetap besertamu. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu sampai memutih, sampai memutih. Sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Saudara, Tuhan sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan ada di dekatmu. Tuhan sedang bertanya, apakah kamu mengasihiku? Apakah kamu mau setia melakukan kehendakku? Apakah kamu mau sungguh-sungguh mengikut aku, Allahmu? Jawablah di hadapannya, saudara. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Ia sungguh merindukan kata-katamu yang menyatakan engkau mau setia kepadanya. Engkau mau mengasihi Dia. Engkau mau melakukan kehendak-Nya. Berikan hatimu dengan sungguh kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya mohon Pak Jubri akan berdoa buat kita.
lepaskanlah segala keegoisanku yang Tuhan. Karena inilah dalam keadaan sikap keduniaan hamba yang pada saat itu seringkali kami menghitung apa yang aku berikan kepadamu ya Allah. Dan bahkan apabila kami mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kami, tiada terhitung besar dan kecilnya. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat peduli. Bahkan sampai sekecil apapun yang kami butuhkan dalam dunia ini, Tuhan senantiasa tetapi dan kami hamba sebagai hamba-Mu tak pernah merasakan hati yang susah ataupun kekurangan ataupun sengsara apabila kami tetap setia bergumul dalam Kau yang Tuhan dan mau menyerahkan diri sepenuhnya dalam kasih-kasih-Mu. Sadarkan kami ya Allah. Tambahkanlah pada kami yang sudah setia kepada-Mu, yang tak pernah menghitung waktu di mana kami harus selalu berkumpul dan mencari kebenaran. Jadikan kami anak-anak-Mu bagaikan terang yang di tengah-tengah kegelapan ya Allah. Kau sendiri tahu bahwa kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam dan bercampur. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Kau ya Allah. Sedikit kami kotor, sedikit kami jatuh dan kelihatan ya Tuhan. Sadarkan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang benar-benar berusaha mencari hadirat-Mu, menjaga kebenaran seperti apa yang tertulis dalam kebenaran firman. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami terkadang kami menangis di kaki-Mu, tetapi kami besok atau sebentar lagi kami udah lupa apa yang terjadi dalam diri kami. Sadarkan kami ya Allah. Biarlah kami benar-benar mencari hadirat-Mu dengan keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Apabila kami anak-anak-Mu setia dan jujur kepada-Mu, maka segala apa yang kami butuhkan dalam dunia ini pasti Engkau akan mencukupkannya. Ya Allah, pasrahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan segala kebenaran. Kami tahu bahkan bahagia beliau dengan luar biasa. Seluruh hamba-hamba-Mu yang lain berjalan, berikan kesehatan, kekuatan, pandaian akal budi yang luar biasa yang hanya daripada-Mu. Buang segala keegoisan beliau masing-masing ya Allah, agar senantiasa tunduk dan patuh kepada kebenaran firman. Begitu pula kami yang dilayani dan senantiasa bersandar kepada Engkau, dan kami keluar dari ruangan-Mu penuh dengan segala berkat yang berkelimpahan, baik tubuh jasmani maupun rohani kami. Biar kami tetap kuat ya Tuhan di dalam diri Engkau, senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Terima kasih buat waktu yang kudus dan dalam nama Tuhan kami Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur. Silakan duduk, saudara. Sebelum ditutup, waktu saya serahkan dulu kepada Ibu Esther. Sungguh bahwa
kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Bahkan kita bukan hanya menghitung berkat-berkat Tuhan, tapi kita juga harus ingat bahwa kita berhutang nyawa kepada Tuhan karena Dia menebus dosa kita. Semua adalah miliknya Tuhan, dan kita saat ini akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Bagi Raja Wali. Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa sudah anugerahkan kepada kita saat ini. Marilah kita pulang bersama dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai kita, menguatkan, menghiburkan, dan menolong hidup kita. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk, ada beberapa banyak pengumuman.